Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam multikultur dari Universitas Surabaya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di episode Aging Wellness on Air. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga yang lagi nonton hari ini dalam keadaan yang sehat, baik-baik aja, dan segala urusan yang diberikan kelancaran. Salam kenal, saya Dahnia Anissa dari Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya yang akan menjadi host pada podcast Aging Wellness on Air seri ke-6 ini. Dan di sini kita akan membahas sesuatu yang sering kita dengar, tapi mungkin masih jarang untuk dibicarakan, yaitu lansia dan hak asasi manusia menjaga martabat di usia senja. Kalau bicara tentang hak asasi manusia, mungkin yang sering dibicarakan adalah soal anak, soal perempuan, atau soal buruh. Tapi mungkin yang jarang banget untuk disorot yaitu bagaimana kehidupan para lanjut usia atau lansia ini, atau mungkin orang tua kita ketika di usia senja, dan bagaimana seharusnya mereka dihormati sebagai manusia yang bermartabat. Dan tentu saja kali ini saya tidak sendiri ya teman-teman, saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat berkompeten, yaitu Ibu Alesia Fira Herawati, researcher. Selamat sore Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore, saya sehat, baik, selalu bersemangat. Alhamdulillah, luar biasa ya Ibu ya. Beliau ini adalah seorang peneliti khususnya di isu-isu hak asasi manusia ya Bu, dan juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang membidangi hak asasi manusia, kemudian perlindungan hak kelompok minoritas, dan juga manusia dan pengembangan diri. Dan Bu Fira ini juga saat ini menjabat sebagai koordinator bidang Pusat Informasi dan Edukasi di Center for Aging Wellness Universitas Surabaya. Keren banget kan? Jadi terima kasih sekali untuk Bu Fira sudah berkenan hadir bersama kita di sini di tengah kesibukannya ya Bu ya. Luar biasa, mungkin Bu Fira juga bisa menyapa teman-teman dan penonton yang sudah penasaran juga mungkin siapa sih sosok yang akan berbagi insight keren hari ini. Ya, selamat sore teman-teman, ibu bapak, semua pendengar yang menikmati siaran ini atau podcast ini. Saya seperti tadi sudah sampaikan, nama saya Fira, saya mengajar di Fakultas Hukum Ubaya. Saya juga membantu di Center for Aging Wellness, salah satu pusat studi yang ada di Universitas Surabaya yang fokusnya begitu ya, itu adalah tentang lanjut usia, komunitas atau kelompok masyarakat lanjut usia. Gitu, Mbak Nia. Baik Bu Fira. Kalau begitu tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke topik ya Ibu ya. Biasanya kalau kita ngomongin hak asasi manusia ya Bu ya, mungkin orang yang langsung kebayang adalah isu-isu besar atau misal topik-topik besar seperti kebebasan berekspresi atau diskriminasi, atau mungkin hal-hal lain yang mungkin sedikit orang nih yang masih memikirkan tentang lansia juga bagian penting dari hak asasi manusia. Nah, kalau menurut Bu Fira sendiri, mengapa penting kita membicarakan hak asasi manusia bagi kelompok lanjut usia ini? Ya, salah satu pendekatan yang bisa kita pakai kalau kita mau ngomong hak asasi manusia itu adalah secara sederhana ya, kita lihat misalnya dari jumlah, dari kuantitas gitu. Nah, kalau dalam konteks lansia, ada data yang luar biasa yang menunjukkan bahwa jumlah lansia yang ada di dunia maupun yang ada di Indonesia itu tidak sedikit gitu. Ada sebuah pernyataan yang bilang bahwa dunia kita ini semakin tua. Artinya adalah bahwa populasi masyarakat yang ada di dunia itu memang persentase cukup besar adalah lansia. Kalau kita mau lansia itu ya usianya 60 tahun ke atas gitu ya. Nah, saya kasih contoh misalnya WHO itu Organisasi Kesehatan Dunia, mereka kan juga punya data ya tentang jumlah lansia. Nah, menurut WHO nanti sampai
di tahun 2024 saja misalnya begitu ya, jumlah lansia itu mencapai 351,5 juta jiwa. Itu cukup banyak. Cukup banyak. Iya betul. Nah kalau di Indonesia sendiri jumlah lansia berapa? Itu sekitar 33 juta jiwa atau sekitar 12%. Kalau kita cuma 12%, enggak loh, 12% itu banyak. Besar ya Bu ya. Ya, makanya itu kemudian kita berpikir penting loh untuk bicara juga tentang lansia, Iya. termasuk tentang kesejahteraan lansia atau lansia menjadi manusia yang punya martabat gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, di tengah jumlah atau populasi lansia yang mungkin juga terus meningkat ya Bu ya, tentunya para lansia ini akan terus menghadapi banyak tantangan, mungkin seperti kesehatan atau ekonomi atau mungkin juga diskriminasi atau dan keterasingan sosial. Nah, sebenarnya tantangan yang terbesar apa yang dihadapi oleh para lansia ini Bu? Sebetulnya kalau yang tadi disebut sama Mbak Nia ya, itu memang adalah hal-hal yang urgent atau isu-isu katakanlah yang urgent ketika kita bicara soal bagaimana kita mau membangun kehidupan lansia yang sejahtera, yang bermartabat gitu ya. Itu kaitannya dengan kehidupan mereka secara keseluruhan. Tetapi kalau misalnya kita mau bagi ya kita mau bicara bagaimana kehidupan kesehatan lansia, bagaimana kehidupan ekonomi lansia, bagaimana kehidupan mereka sebagai manusia, mereka mengalami diskriminasi atau tidak, mereka mengalami kekerasan atau tidak. Kemudian satu hal lagi juga yang saya kira sangat real terjadi itu, apakah mereka merasa terasing atau diasingkan atau tidak. Itu adalah hal yang urgent ya yang terjadi di mereka itu. Jadi sebenarnya tantangan yang mereka hadapi juga sebenarnya tantangan kita juga ya Bu ya. Betul. Membersamai para lansia ini supaya mereka tidak merasa sendirian dan terasingkan di sosial tersebut. Betul. Karena lansia juga manusia dan lansia juga sama seperti kelompok lain yang juga berhak atas hak-hak dasar sebagai subjek hukum yang penuh begitu ya Bu. Nah kemudian menurut Bu Fira sendiri, mungkin Bu Fira juga bisa menjelaskan atau memberikan gambaran Bu tentang apa saja sih sebenarnya hak-hak dasar lansia yang sebenarnya dijamin hukum baik di konstitusi kita maupun di instrumen HAM internasional. Iya, saya ambil dua contoh begitu ya, satu internasional, satu nasional. Baik. Nah, internasional itu kita punya yang namanya prinsip PBB untuk lansia. Itu udah lumayan lama ya dokumennya Mbak Nia, itu tahun 91 udah dikeluarkan oleh PBB. Nah, isinya apa? Prinsip PBB untuk lansia berisi ya sesuai dengan judulnya ya, prinsip-prinsip gitu. Jadi PBB membentuk atau katakanlah membuat gitu ya, atau merumuskan katakanlah beberapa hal itu seperangkat gitu ya, hak yang dilihat memang penting, substansial untuk lansia. Nah, apa saja? Misalnya makanan. Kita mungkin makanan mah biasa aja. Tapi untuk lansia mereka punya loh kebutuhan spesifik untuk mereka urusan makanan. Kemudian tempat tinggal. Kemudian juga layanan kesehatan seperti yang tadi sudah kita sebutkan juga ya. Nah, selain itu dokumen ini itu juga berbicara tentang perlunya atau pentingnya lansia itu berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, itu kaitannya erat banget sama soal keterasingan sosial tadi juga ya. Ketika mereka dialienasi atau diasingkan, maka ya mereka tidak akan punya kehidupan yang aktif. Nah, sementara di dalam dokumen ini bicara soal lansia itu perlu punya partisipasi dalam masyarakat. Mereka anggota masyarakat, mereka juga punya potensi untuk berkontribusi di dalam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Maka itu juga disebutkan dalam dokumen itu. Nah, itu yang internasional. Kalau yang nasional kita punya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98. Itu juga udah lama ya dokumennya. Itu undang-undang tentang kesejahteraan lansia. Nah, undang-undang ini bicara tentang apa? Jadi secara prinsip atau secara garis besar, undang-undang ini mengatur upaya apa saja yang katakanlah perlu dilakukan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan,
mekanisme sistem apa yang perlu diciptakan oleh negara misalnya Iya. supaya lansia itu meningkat kesejahteraannya. Kenapa kok harus begitu? Ya karena lansia berhak atas itu, berhak atas kesejahteraan itu, dan itu disebutkan di dalam undang-undang ini. Nah, tadi kan sebenarnya sudah ada aturan ya Bu ya, baik internasional maupun di Indonesia sendiri. Namun sebenarnya pada pengaplikasiannya di kehidupan yang sehari-hari begitu ya Bu, sebenarnya kelompok lansia ini apakah memang atau ini anggapan-anggapan aja ya Bu ya, sering terabaikan dalam kebijakan HAM atau juga kebijakan pembangunan sosial. Nah, apakah benar? Dan kalau misalnya itu benar, itu kenapa ya Bu ya, kok bisa seperti itu? Iya, saya kira kalau kita bicara soal real ya, Iya. atau realita yang terjadi, bagaimana kita sebagai masyarakat secara umum Iya. itu menghadapi atau merespon lansia itu memang sangat terkait dengan bagaimana kita memahami dan menilai orang-orang yang usianya sudah lanjut. Salah satu pendekatan yang dipakai adalah bahwa ketika orang sudah menjadi lanjut, maka mereka sudah tidak bisa memberikan kontribusi. Iya. Udah tua, udah nggak bisa Iya. ngapa-ngapain, udah tidur aja di rumah, Iya. tinggal aja di rumah, diem aja di rumah. Itu salah satu pembicaraan yang muncul, Iya, salah betul. pemikiran yang muncul. Nah, itu sebetulnya menjadi salah satu akar masalah. Kenapa kemudian begitu banyak problem yang terjadi, yang dampaknya kemudian dirasakan oleh lansia Lansia itu. itu. Gitu. Kita ambil contoh ya, beberapa hal ya. Tadi kita udah sebut misalnya soal kesehatan. Kemudian yang sangat menarik itu bicara soal kemandirian ekonomi, itu sangat menarik untuk bicara lansia yang mandiri secara ekonomi. Kemudian yang juga real itu bicara soal kekerasan. Nah, kita lihat misalnya kesehatan. Apakah kesehatan atau sistem kesehatan kita, katakanlah kalau kita bicara Indonesia maka nasional, itu sudah betul-betul mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan lansia? Iya. Kan semua orang sama, betul semua orang sama. Tetapi ada kelompok-kelompok tertentu yang mereka punya kebutuhan lebih spesifik atau ada yang unik begitu ya. Betul. Misalnya anak punya kebutuhan yang unik, nggak bisa disamain sama orang dewasa. Gitu. Betul. Nah, begitu juga dengan lansia, mereka punya kebutuhan yang unik. Apa yang menyebabkan kebutuhan unik itu? Salah satu faktor yang paling sederhana, yang paling kita bisa nalar itu adalah tubuh secara fisik. Ketika kita semakin menua, itu ya semakin turun kualitasnya. Itu sudah tidak bisa disangkal lagi. Memang ada sebagian orang tua yang kemudian mereka mereka punya kondisi kesehatan yang bagus, ya, tidak umum dimiliki oleh lansia. Tetapi lansia secara umum mereka punya kebutuhan karena kondisi kesehatan mereka yang juga tidak bisa disamakan dengan orang pada umumnya. Maka butuh perawatan yang lebih khusus, butuh perhatian, pendampingan, mekanisme sistem layanan kesehatan yang juga lebih mengarah spesifik kepada lansia. Nah, apakah kita sudah sampai di situ? Gitu? Apakah ketika lansia ini datang, misalnya ke salah satu layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan, mereka mendapatkan layanan yang memang mengakomodir kebutuhan mereka, gitu ya. Salah satu contoh yang paling sederhana sekali, misalnya soal menunggu, gitu ya. Soal menunggu, apakah para lansia ini kalau mereka mencari layanan kesehatan, mereka harus menunggu berjam-jam, konsekuensi secara fisik itu loh. Nah, dia itu kan berbeda ya dengan kita yang masih muda aja capek banget Bu, nunggu dan nggak nyaman gitu. Apalagi untuk kelompok-kelompok lansia ini pasti sangat tidak nyaman gitu ya kalau tidak diberikan fasilitas atau perlakuan yang memang ramah dengan para lansia ini begitu ya Bu ya. Iya, betul. Dan saya juga ingat satu hal ya yang penting dalam konteks ini, bahwa memang ada satu pihak ya yang memang ini sangat signifikan perannya, itu yang kita sebut sebagai caregiver. Jadi pendamping. Nah, peran pendamping ini juga sangat penting. Maka ketika misalnya dalam konteks layanan kesehatan, pendamping itu juga punya peran yang penting banget ya, sangat dibutuhkan oleh lansia itu sendiri untuk
memastikan perawatan kesehatan untuk lansianya juga apa namanya sesuai mengakomodir kebutuhannya. lansia itu. Saya juga mau ngomong apa ya, ini karena real ya, Iya. soal panti jompo. Oh iya, Karena kan kita juga apa ya, agak pro kontra ya mungkin ya. sebagian orang mendukung, sebagian Iya. orang tidak. Iya, Nah ini juga isu yang penting untuk kita pikirkan. betul. Apakah ketika lansia itu masuk panti jompo mereka, Mm-mm. karena ada lansia yang masuk panti jompo, saya mau masa tua saya dihabiskan di panti jompo. Iya. Tapi ada juga yang mungkin berkata saya ingin bersama anak-anak saya. Iya, betul. Nah ini seringkali juga tidak diresponi apa namanya sesuai gitu ya, gitu. Ada yang pengen tinggal sama orang tua, nggak bisa gitu ya. Iya, benar. Jadi itu juga saya kira bagian dari bagaimana kita memahami Betul. apa yang apa namanya menjadi kebutuhan dari lansia itu. Betul. Karena memang kalau saya lihat juga Ibu terkait panti jompo ini, baik lagi ke lansianya memang seperti yang disampaikan Bu Vira tadi, ada yang memang itu adalah pilihan dari lansianya itu dan juga mungkin sudah kesepakatan bersama anak dan keluarga besar nih Bu. Tapi mungkin di satu sisi masyarakat masih memandang itu hal yang kok istilahnya kayak ditelantarkan gitu. Padahal sebenarnya itu sudah win-win solution dan sudah keinginannya gitu, sebenarnya sudah pilihannya dan bukan keterpaksaan gitu ya Bu. Cuman mungkin ya masih ada stigma-stigma di masyarakat yang mungkin masih perlu kita edukasi terkait itu ya Bu ya. Karena kan apa, kita memang punya kultur itu kan Iya. apa namanya gantian ya. Kita Kita diurus orang tua. dirawat. Jadi kalau sudah orang tua kita sudah lansia maka ya gantian ya. Jadi itu memang jadi kultur ya, makanya itu kemudian jangan nanti kita menelantarkan. Iya. Tapi memang trennya memang semakin kesini semakin menarik, bahwa semakin banyak juga lanjut usia yang berpikir enggak aku mau tinggal sendiri aja gitu ya. Nah itu juga satu hal yang memang kita perlu pastikan bahwa memang itu mendukung, mengakomodir memang keinginan kebutuhan mereka dan gitu ya. keinginannya. Iya, Betul. seperti itu sih. Baik Bu, kalau misalnya kita tarik lagi tadi sempat dibahas tentang kemandirian lansia Bu ya. Nah, kalau di era sekarang kebanyakan nih Bu, kalau saya melihat lansia itu rata-rata sebenarnya masih ingin terus produktif. Atau mungkin bahkan di satu sisi terpaksa atau harus bekerja, harus produktif. Nah, sebenarnya untuk para lansia ini ketika di dunia kerja, apakah mereka sebenarnya masih memiliki kesempatan yang adil ya Bu di dunia kerja? Karena ya baik lagi mereka ada yang sebenarnya pengen balik lagi kerja, pengen masih kuat, masih ingin berkarya, tapi di satu sisi mereka kadang terpaksa, tapi ya itu lagi persaingan mungkin ya dengan generasi-generasi yang bawahnya dan lintas generasi lainnya, sebenarnya mereka masih dapat kesempatan yang adil atau enggak ya Bu? Kalau dalam konteks Indonesia saya melihat memang itu sebuah pendekatan yang belum umum. Oke. Gitu ya, bahwa lansia katakanlah sampai umur 60, 70, 80 mereka masih bekerja. Itu sebuah pendekatan yang belum lazim kita punya di sini gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau bandingkan dengan di negara-negara lain yang sudah melakukan apa namanya, katakanlah movement atau gerakan begitu ya, inisiatif untuk tetap melibatkan lansia, gitu, untuk tetap mengakui bahwa lansia juga punya kontribusi di dalam masyarakat, maka mereka negara-negara ini mereka membangun sebuah sistem sehingga lansia itu memiliki akses kepada kemandirian secara ekonomi. Iya. Sebetulnya di Indonesia atau Mbak Nia mungkin sudah tahu, mungkin juga belum, ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh kelompok bisnis atau kelompok ekonomi, kelompok usaha, dunia usaha, untuk merangkul mereka yang masuk dalam kelompok lansia untuk bekerja. Tetapi ini memang inisiatif yang masih sangat minor gitu ya, karena baru katakanlah bisa dihitung jari mereka melakukan itu. Dan itu kembali lagi karena memang kita berpikir bahwa lansia nggak bisa kerja. Secara fisik mereka udah, secara kualitas tubuh mereka udah nggak bisa. Di saat itu memang tadi kan kita juga bicara ya bahwa secara kualitas kesehatan memang mereka nggak bisa disamakan dengan kita yang masih lebih muda gitu. Tetapi keinginan untuk berkontribusi itu yang menurut saya
sisi itu atau aspek itu yang harus diakui. Ya, betul. Maka Yang diberi inisiatif-inisiatif seperti itu sebetulnya yang harus mulai dipikirkan atau lebih dipikirkan gitu ya. Betul, betul. Selain bahwa kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa mereka ada lansia yang mereka memang punya kebutuhan ekonomi untuk mandiri, memanfaatkan pekerjaan itu sebagai sebuah momen untuk mengaktualisasikan diri, tetapi juga berkarya, tetapi juga sebagai kebutuhan ekonomi mereka supaya mandiri secara ekonomi. Betul. Ada begitu banyak lansia yang berpikir saya memang sudah tua, tapi Iya. saya tidak mau merepoti orang Benar. lain misalnya Benar. begitu. Maka pekerjaan-pekerjaan yang mereka lihat ini bisa aku kerjakan. Dan ketika itu akses itu dibuka, maka sebetulnya kita sedang memulai melakukan upaya-upaya untuk memenuhi hak lansia untuk memiliki kehidupan yang bermartabat. Menurut saya itu keren banget sih. Lansia yang punya kemandirian ekonomi itu keren banget. Benar. Tapi itu tuh jadi tantangan besar buat kita. Iya, betul, Bu. Nah, balik lagi, Bu, kalau misal lansia yang bekerja, lansia yang ingin memiliki kemandirian secara ekonomi juga, bagaimana dengan jaminan sosial dan pensiun? Apakah sebenarnya itu sudah cukup untuk mencukupi atau melindungi kebutuhan hidup lansia, atau sebenarnya masih jauh ya dari kata layak begitu? Iya, mungkin itu adalah hal yang kita harus lihat secara detail ya. Iya. Bagaimana mekanisme pensiun misalnya untuk lansia. Kemudian bagaimana mekanisme jaminan sosial untuk lansia. Iya. Kita ini kan punya BPJS itu kan kita bisa masukkan itu dalam golongan jaminan sosial ya, dalam wilayah khusus kesehatan. Iya. Nah, kita bisa apresiasi bahwa itu adalah salah satu bentuk pemenuhan hak lansia untuk jaminan sosial. Oke, ketika lansia butuh layanan kesehatan, maka mereka bisa menggunakan ini gitu ya. Itu fasilitas yang diberikan oleh negara dan itu kita patut apresiasi. Iya. Namun, apakah kemudian berhenti di situ? Tidak. Jadi dalam konteks hak itu kan ketersediaan itu tidak menjadi tidak menjadi satu-satunya ya aspek. Ada 3 aspek yang lain kalau kita ngomong HAM. Terjangkau atau tidak jaminan sosialnya itu. Fasilitas itu bisa dijangkau tidak. Fasilitas itu sesuai dengan kebutuhan lansia atau tidak. Ya. Jadi ada aspek-aspek itu kalau kita ngomong dari perspektif HAM itu yang juga perlu dilihat untuk kemudian bisa bilang oh iya jaminan sosial bagi lansia itu sudah memenuhi gitu, sudah melindungi mereka, betul-betul membantu atau mendukung kebutuhan mereka dan sebenarnya cuma sekedar kebutuhan tapi juga hak mereka untuk bisa hidup dengan lebih sejahtera gitu ya. Jadi sebenarnya untuk kita bisa mengkategorikan itu sudah baik atau sudah layak atau belum sebenarnya banyak yang perlu kita lihat ya Bu ya. Nggak bisa dari satu sisi aja begitu. Nah, tadi di awal kita sempat membahas juga tentang tantangan lansia di bidang ekonomi Bu. Nah, dari level perekonomian, dari berbagai level perekonomian mungkin yang menjadi sangat berat adalah ketika lansia ini berada pada status ekonomi yang miskin. Dan kita ketahui juga lansia juga seperti masyarakat pada umumnya yang ada di pedesaan, ada di perkotaan. Nah, bagaimana ketika kita melihat situasi atau kondisi masyarakat atau lansia ini, kemiskinan lansia di pedesaan dan di perkotaan, sebenarnya tantangan atau perbedaan yang cukup signifikan itu seperti apa ya Bu? Sebetulnya kalau kita ngomong lansia di pedesaan dan di perkotaan itu mereka tidak terlalu jauh berbeda ya. Kenapa? Balik lagi di soal akar masalah tadi. Bagaimana kita memahami kultur kita ketika pendekatan kita terhadap lanjut usia itu bagaimana? Tentu saja di pedesaan dan perkotaan itu pasti berbeda. Di perkotaan itu sistem sosial ekonomi lebih bergerak lebih cepat ya, lebih kompleks. Beda sekali dibandingkan dengan pedesaan yang katakanlah jalannya lebih lambat ya, slow living gitu. Tetapi itu tidak kemudian berkontribusi secara signifikan
kemudian lansia itu katakanlah misalnya, oh dia lansia lebih sejahtera hidupnya di pedesaan, tidak juga gitu. Karena kita juga menemukan banyak kasus di pedesaan lansia yang memang juga terlantar, yang diabaikan. Karena itu balik lagi ke soal apa namanya pendekatan itu tadi ya. Bagaimana kita memahami dan memandang lanjut usia. Ketika kita memandang mereka tidak sama dengan kita, artinya ya katakanlah misalnya karena secara kesehatan mereka sudah lebih apa namanya lemah, kontribusi udah nggak bisa lagi mereka itu gitu, maka itu pasti akan menciptakan attitude atau respon kita yang memang tidak memprioritaskan atau memahami kebutuhan mereka gitu. Untuk mereka punya kesejahteraan itu bagaimana ya caranya supaya bisa terpenuhi. Jadi katakanlah tantangan kemiskinan lansia itu katakanlah berbeda di pedesaan dan perkotaan, tetapi ketika kita kembali melihat bagaimana posisi lansia di masyarakat dalam kultur kita, maka sebetulnya mereka sama-sama bisa kita masukkan dalam golongan terabaikan mungkin gitu ya, sehingga akses ekonomi pun tidak mudah bagi mereka gitu. Karena kita masih dalam kultur yang sama ya Bu, baik di desa maupun di kota, jadi kurang lebih yang diterima para lansia juga sama gitu, baik di desa maupun di kota. Nah dengan misal tadi kondisi sudah tidak prima begitu mungkin ya Bu, dan kondisi kesehatan juga sudah menurun. Nah tapi kan baik lagi lansia punya hak untuk bisa berpartisipasi dalam kehidupan sosial, kehidupan politik mungkin, atau budaya juga gitu, karena kita juga memahami bahwa lansia ini juga sebenarnya ketika masa muda dulu juga punya nilai yang lebih begitu ya Bu ya. Nah bagaimana jika kita mengaitkan para lansia ini dengan hak untuk terus berpartisipasi ini Bu dalam kehidupan sosial atau dalam kehidupan ekonomi atau budaya begitu? Iya, kalau kita meyakini bahwa lansia itu punya hak untuk berpartisipasi, untuk memberikan kontribusi pada masyarakat, maka kita pasti akan memikirkan dan menciptakan akses untuk mereka bisa mengambil bagian di dalam kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, termasuk juga kehidupan budaya. Itu sesuatu yang menurut saya ya, itu akan otomatis terjadi. Selama kalau kita memandang mereka itu percaya bahwa lansia itu memiliki potensi untuk berkontribusi, berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, maka secara sistem itu kita akan menciptakan akses-akses untuk mereka bisa terlibat berpartisipasi, menunjukkan potensi, mengambil bagian di dalam kehidupan yang berbeda itu. Begitu. Berarti kalau seperti itu secara tidak langsung kita juga akhirnya menghargai peran mereka dalam kehidupan budaya, politik, dan juga sosial gitu ya. Jadi dari kesadaran kita dulu nih untuk bisa menciptakan aksesnya, untuk bisa membuka jalan mereka begitu ya Bu. Jadi kita tidak bisa, menurut saya kita tidak bisa menggunakan atau memperlakukan pemikiran kita bahwa lansia itu secara fisik mereka sudah lemah dan mereka sudah katakanlah sudah pelupa dan sebagainya itu ya. Kita tidak bisa memperlakukan hal itu sebagai sesuatu yang kemudian membuat kita melupakan bahwa mereka memiliki potensi untuk berpartisipasi, bahwa itu adalah bagian dari hak mereka untuk mereka bisa tetap hidup secara sejahtera dan bermartabat as a human ya, sebagai seorang manusia. Dan itu itu sangat penting untuk kita sadari sebetulnya. Jangan memandang lanjut usia itu sebagai individu atau being gitu ya, bahasa Inggrisnya itu being, bahasa Indonesianya apa ya? Nah, yang berbeda dengan kita yang belum lansia. Nah itu bahwa mereka berbeda, punya perbedaan ya, tapi jangan pakai perbedaan itu kemudian untuk memperlakukan berbeda, berpikir bahwa ya wis lah mereka nggak perlu hidup kayak kita, nggak bisa gitu. Nggak bisa, benar Bu. Nah
Kita lihat era sekarang ya Bu ya, di tengah kemajuan zaman, era modernisasi dan juga gaya hidup yang mungkin semakin individualisme. Mm-mm. Apakah sebenarnya itu juga berdampak ya Bu, ke lansia, terutama mungkin di lingkungan yang paling kecil bagi mereka, lingkungan keluarga begitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. sebenarnya dampak signifikannya seperti apa? Kalau mungkin boleh Bu Fira cerita. Ya, saya kira itu bisa kita benarkan, artinya bahwa budaya yang semakin individualis itu berkontribusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh lansia. Kepentingan kita, gitu ya, Iya. kebutuhan kita, Masing-masing. agenda kita, maka kita tidak memikirkan kepentingan yang lain atau kebutuhan yang lain. Maka ya bisa dibenarkan bahwa kultur yang individualis itu memang berkontribusi terhadap itu. Namun juga yang saya ingin sebutkan itu soal karena ketika ngomong individualis Mbak Nia itu saya ingat generasi muda juga ya. Iya. Kan kebetulan kita nih lagi barusan Sumpah Pemuda ya, Betul, bulan tanggal lalu. 28. Maka penting untuk bicara bagaimana generasi muda itu berkontribusi terhadap pemenuhan, peningkatan gitu ya, kehidupan lansia yang sejahtera. Karena kan kadang-kadang age gap-nya itu ya, kesenjangan usia itu juga itu berkaitan erat dengan kesenjangan budaya, kesenjangan komunikasi, Gaya hidup ya juga. betul. Dan generasi muda karena mereka muda begitu ya, maka melihat waduh ini lansia-lansia ini Bisa apa? ngapain gitu ya gitu. Nah, justru generasi muda itu kita punya PR sebetulnya untuk bisa mengkaitkan atau mendekatkan, merangkul gitu ya generasi muda ini supaya mereka punya relasi yang produktif, yang menghargai, yang melindungi begitu ya terhadap kelompok lanjut usia. Itu yang kita sebut sebagai hubungan lintas generasi. Bagaimana kita membangun hubungan lintas generasi antara yang nenek kakeknya dengan dia yang masih SMA atau masih mahasiswa. Bagaimana kita memahami mereka, bagaimana kita saling membangun gitu ya, sehingga tidak saja yang muda yang bermartabat tapi juga yang lansia yang bermartabat juga. Itu saya kira generasi muda punya peran yang sangat penting dalam hal itu sih. Betul sekali, apalagi di era sekarang yang semuanya serba digital, serba konten, yang pastinya kalau lansia dibiarkan aja tanpa diberi pemahaman atau diberi akses juga kesulitan ya Bu. Jadi peran kita nih sebagai generasi muda dan teman-teman Gen Z mungkin ya, kita bikin gerakan apa nih untuk bisa mempermudah dan berikan akses para lansia ini untuk bisa ngikutin zaman gitu ya Bu ya, istilahnya gitu. Betul. Baik, kita sekarang ngobrolin ke yang agak berat mungkin ya Bu ya, terkait tapi mungkin sering juga dibahas, yaitu terkait kekerasan yang banyak dialami oleh lansia. Mungkin kok saya sering melihat ada di berita viral FYP begitu Bu, lansia diperlakukan tidak baik di rumah, oleh anak sendiri mungkin bahkan gitu. Nah, sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan apa atau pelanggaran HAM apa yang sebenarnya sering kali dialami oleh lansia ini? Iya, saya kira untuk isu ini kita punya banyak contoh ya. Iya. Mereka mengalami kekerasan secara verbal, kasar gitu. Saya kira tuh banyak sekali kasus yang terjadi. Fisik juga bisa terjadi. Karena juga katakanlah kekuatan secara fisiknya itu sudah tidak ada, termasuk juga yaitu tadi ya pendekatan bagaimana melihat lansia itu sebagai orang yang lemah gitu. Kalau dalam konteks HAM itu relasi kuasanya tidak setara, ada yang merasa diri lebih di atas, kemudian memposisikan lansianya itu sebagai yang lebih lemah. Maka kekerasan itu ya akan sangat mudah terjadi begitu ya. Dan itu bukan hal yang yang tidak kita pahami sebetulnya, yang terjadi secara umum. Itu kembali lagi ke akar masalahnya itu tadi, karena kita memandang mereka kalau ada bahasanya itu, kalau dalam perspektif itu subordinat. Jadi kita melihat mereka tidak setara
dengan kita, Iya. mereka lebih rendah dari kita. Maka menjadi jauh lebih mudah bagi kita untuk memperlakukan mereka iya dalam apa sebagai bentuk-bentuk kekerasan itu kemudian terjadi. Itu. Baik. Nah, kemudian ketika ada kasus kekerasan terhadap lansia begitu Bu, sebenarnya lansia ini apakah memiliki akses untuk bisa melakukan pelaporan atau mendapatkan perlindungan hukum? Apakah mereka mudah untuk menjangkau itu ke pelaporan dan juga perlindungan hukum terhadap kekerasan yang mereka alami? Dalam konteks perlindungan hukum tidak ada yang berbeda antara lansia dengan bukan lansia, gitu ya. Dalam konteks perlindungan hukum, ketika kita adalah warga negara dan subjek di depan hukum, maka ya kita punya hak yang sama atas perlindungan hukum, gitu ya. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah lansia itu berhak atas perlindungan hukum, pertanyaan begitu. Tetapi apakah lansia mendapatkan akses perlindungan hukum yang sama? Oh, Gitu. Nah, sama ini kemudian kita bicara soal apakah terjangkau? Ya, baik terjangkau misalnya mereka harus pergi kemana atau terjangkau secara biaya. Siapa yang akan menemani kalau mereka misalnya mau melapor, misalnya begitu? Siapa yang akan menemani? Kemudian pelayanan kepada mereka. Bagaimana misalnya masyarakat atau pihak ya yang berwenang itu menghadapi mereka, berkomunikasi dengan mereka, bagaimana menunjukkan empati kepada mereka, gitu ya, empati kepada situasi mereka. Gitu. Nah itu pertanyaan-pertanyaan lebih di situ. Jadi pertanyaan bukan lagi apakah mereka juga berhak atas perlindungan hukum. Oh iya, tidak ada yang berbeda dari itu. Pertanyaannya adalah apakah mereka bisa mendapatkan layanan yang sama, yang setara, yang memadai. Itu pertanyaannya lebih di situ ya. Nah, apakah mudah Bu bagi mereka untuk bisa menjangkau itu? Iya, saya kira ketika kita tidak bicara lansia, kita bisa menemukan banyak sekali kasus kekerasan yang kemudian korbannya itu tidak bisa mendapatkan layanan yang mudah diakses, yang mengakomodir kebutuhan, yang ramah terhadap korban misalnya. Iya. Apalagi ketika kita ngomong soal lansia, gitu ya. Karena lansia ini kan juga kita masukkan dalam kelompok rentan ya. Rentan itu artinya karena kepada mereka itu jauh lebih mungkin besar kemungkinannya mereka mendapatkan diskriminasi dan kekerasan gitu dibandingkan dengan kelompok yang lain gitu ya. Sama dengan kelompok perempuan, kelompok anak-anak. Nah, kepada mereka, kepada lanjut usia ini juga ada persoalan yang sama gitu. Mereka tidak bisa atau lebih mungkin untuk rentan tidak mendapatkan layanan terhadap perlindungan hukum yang mereka butuhkan, yang menjadi hak mereka. Jadi kalau ngomong kemudahan ya itu memang tantangan ya, gitu. Baik, berarti di sini memang perlu adanya peran dan tanggung jawab negara ya Bu. Betul. Untuk bisa menjembatani dan memberikan akses Betul. yang mudah bagi lansia untuk bisa melaporkan dan juga mendapatkan perlindungan hukum atas kekerasan yang dialami. Kalau misalnya kita melihat negara, apakah sinergi dari lembaga-lembaga di negara ini seperti Kementerian Sosial mungkin, Kementerian Kesehatan, atau mungkin juga Kementerian HAM dan juga Komnas HAM ini apakah sudah berjalan efektif ya Bu untuk bisa melindungi dan memberikan kebijakan terkait perlindungan hukum untuk lansia ini? Kalau ngomong Komnas dalam konteks HAM, saya kira pemahaman kesadaran bahwa lansia itu juga memiliki hak asasi manusia yang sama. Di dalam konteks itu, saya percaya bahwa lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hak asasi manusia, mereka juga melakukan upaya-upaya. Namun saya lebih menyoroti soal sinergitasnya, saya kira. Apakah kolaborasi lintas lembaga itu sudah berjalan efektif gitu. Jadi tidak saja bersinergi, tapi sinergi yang efektif. Itu saya kira begitu. Baik, yang pastinya kita juga selalu berharap ada hal yang positif ya Bu ya dari berbagai macam sinergi dan kolaborasi yang diciptakan dari beberapa lembaga pemerintahan ini ya Bu ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas
tanggung jawabnya negara. Mungkin ada sedikit yang lebih ringan mungkin ya Bu. Sebenarnya eh, gimana sih caranya supaya kita membangun masyarakat yang ramah lansia, Ya. namun tetap berlandaskan dengan hak asasi manusia? Ya, kalau ketika kita ramah lansia, kita pasti berlandaskan hak asasi Oh, manusia. iya. Karena bukan keputusan, pemahaman kita atau kondisi masyarakat yang ramah lansia itu salah satu pendekatan yang digunakan pasti karena memandang lansia sebagai manusia. Ya. Ketika kita memandang, menghargai orang lain seperti kita menghargai diri kita sendiri, sama-sama manusia, maka sebetulnya kita sedang bicara soal sistem kondisi masyarakat yang berbasis hak asasi manusia. Bagaimana caranya? Ya kita harus membangun kesadaran itu jelas. Itu sudah itu satu hal ya, saya kira hal pertama mungkin yang bisa dilakukan. Ya. Bagaimana membangun kesadaran? Ya harus ada edukasi. Edukasi itu tidak harus secara formal, tapi juga informal, gitu ya, antar generasi di ruang-ruang yang beragam, tidak saja di ruang kelas, bentuk-bentuk edukasi formal, tapi juga di dalam ruang-ruang yang informal, di keluarga, pertemanan, masyarakat, komunitas PKK, apalagi Karang Taruna, apalagi yang lain. Itu dibangun di situ, kesadaran itu. Ketika kita membangun masyarakat yang semakin sadar, maka kita bisa mengharapkan attitude atau sikap yang menghargai lansia dengan lebih baik. Setuju. Dan itu menarik sekali karena artinya kita bisa menggerakkan seluruh elemen masyarakat sebenarnya Bu ya, untuk bisa mengenal dan juga memenuhi kebutuhan para lansia begitu. Dan mungkin itu juga menjadi cara untuk kita bisa lebih peduli dan empati kepada para lansia. Betul. Nah, terakhir nih Bu Fira, mungkin apa sih harapannya Bu Fira untuk masa depan lansia di Indonesia? Ya, saya berharap lansia itu punya kehidupan yang bermartabat dan sejahtera sama seperti kelompok masyarakat lain yang bukan lansia. Penting untuk kita bisa hidup bersama-sama dalam kesetaraan, memiliki akses yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Itu harapan saya. Baik, amin. Semoga harapan yang baik dan penuh makna ini juga segera terwujud untuk kita semua, untuk lansia yang ada di Indonesia ya Bu ya tentunya. Nah, sebenarnya obrolan ini bisa lebih panjang ya Bu ya. Namun kita ada keterbatasan waktu juga teman-teman. Jadi kita sampai di sini obrolannya yang mungkin kata teman-teman, kata netizen juga full daging. Isinya daging semua Bu. Dari awal sampai akhir isinya daging semua. Dan dari awal juga kita sudah belajar bagaimana kita menghormati lansia bukan cuma soal sopan santun, tapi soal hak asasi manusia, tentang bagaimana kita menghargai kehidupan di setiap tahap usia. Dan pada topik yang kita bicarakan ini adalah topik di usia lanjut usia begitu ya. Nah, sebelum kita tutup mungkin boleh dong Bu Fira bisa berbagi sedikit refleksi diri. Menurut Bu Fira nih, apa arti martabat manusia di usia senja? Apa ya arti martabat di usia senja? Memiliki hidup yang penuh tanpa mempertimbangkan atau tanpa harus bergantung pada umur berapa saya. Saya nggak menerjemahkan full atau whole life, itu agak sulit ya. Tetapi mungkin dibahasakan itu ya dengan kehidupan yang sejahtera secara fisik tapi juga secara mental, psikologis, kejiwaan, rohani kita. Itu saya kira yang bisa yang saya artikan atau definisikan dengan kata martabat di usia senja juga. Baik. Luar biasa sekali, nggak kerasa ya Bu, sudah ngobrolnya sudah cukup lama dan ya saking berbobotnya obrolan kita hari ini, sudah waktunya nih kita untuk mengakhiri podcast hari ini dan juga tentunya akan ada podcast berikutnya dengan topik-topik yang sangat menarik begitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton kita dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak juga Bu Fira sudah berkenan berbincang-bincang bersama dan membagikan insight-nya yang luar biasa. Untuk teman-teman, Bapak Ibu, Oma Opa juga yang nonton dari awal sampai akhir, tentunya kita semua belajar ya bahwa
lansia itu kita melihatnya bukan dari kelemahannya, tapi dari kebijaksanaan dan nilai hidup yang mereka bawa. Jadi yuk mulai hari ini kita lebih hormati lansia bukan karena belas kasihan, tapi karena itu hak mereka sebagai manusia yang bermartabat. Sampai jumpa di episode Aging Wellness on Air berikutnya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe YouTube channel Center for Aging Wellness Ubaya, dan juga di follow akun Instagram Aging Wellness Ubaya supaya nggak ketinggalan nih kegiatan-kegiatan seru bersama lansia yang pastinya menarik dan juga info-info terbaru terkait Aging Wellness. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Om Santi 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 Om. Salam kebijakan, salam kebajikan, dan salam multikultur dari Universitas Surabaya. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih Bu Mira.